yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air. Agendakan 4 uji coba di Spanyol, Garuda Nusantara dapat wejangan dari Iwan Bule. Skuad Garuda Muda sudah bertolak ke negeri Matador pada hari ini Selasa 15 November. Selama di Spanyol, tim asuhan Sintayong itu tidak hanya berlatih, di mana Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga akan melakoni sejumlah laga uji coba. Timnas Indonesia U20 mengagendakan 4 partai latih tanding di Spanyol nanti. 2 diantaranya kontra Prancis U20 dan Slovakia U20. Sementara untuk 2 lawan lainnya masih dirahasiakan karena dalam tahap komunikasi. Tapi yang pasti, PSSI mengagendakan 2 laga uji coba tersebut digelar pada akhir bulan ini. Selain itu, ada 22 dan 24 November 2022 juga akan kembali lakukan uji coba. Namun lawan yang akan dihadapi masih dalam penjajakan. Tulis PSSI di laman resminya. Sebelum TSC pindah ke Spanyol, Timnas Indonesia U20 sudah menjalani 7 laga uji coba di Turki. 3 diantaranya berakhir dengan kemenangan untuk skuad Garuda Muda, 2 partai lagi seri, dan sisanya kalah. Dalam perjalanannya melanjutkan TSC ke Spanyol, Timnas Indonesia U20 mendapatkan perhatian dari Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu memberikan wejangan bagi skuad muda merah putih. Terus berproses Garuda Muda, pelajaran di Turki bisa diambil dan sangat berharga. Saya lebih berharap mereka bisa semakin bagus di Spanyol, kata Iriawan seperti dikutip dalam laman resmi PSSI. Hal ini diungkapkan Iwan Bule pasca melihat peningkatan kemampuan permainan dari Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan di Turki. 3 hal yang bikin Sintayong belum juga rilis skuad Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2022. Kurang lebih sebulan lagi Piala AFF 2022 akan digelar, sementara pendaftaran pemain paling lambat adalah 20 November 2022 untuk gelaran tersebut. Namun hingga Selasa 15 November, Timnas Indonesia belum juga merilis skuadnya. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah 3 hal yang bikin Sintayong belum juga rilis skuad untuk Piala AFF 2022. Yang pertama, Liga mandek. Mandeknya Liga membuat Sintayong kesulitan dalam memilih pemain karena tidak ada parameter atau indikator yang membuat seorang pemain layak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Pemain yang pernah dipanggil sebelumnya pun juga tidak memiliki kebugaran akibat lamanya tidak bertanding. Yang kedua, pemain abroad harus tampil. Mandeknya Liga lokal membuat Sintayong harus memaksimalkan pemain yang berkarir di luar negeri untuk jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sayangnya, ajang Piala AFF 2022 adalah agenda non-FIFA sehingga klub berhak tidak melepas para pemainnya. PSSI dalam hal ini harus berusaha melobi pemain-pemain abroad agar bisa tampil di Piala AFF 2022. Yang ketiga, pemain naturalisasi. Selain pemain abroad, pemain naturalisasi juga masih jadi tanda tanya apakah bisa bermain di Piala AFF 2022 atau tidak. Masalahnya 2 pemain yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal di Sumpah WNI untuk bisa bermain di Piala AFF 2022. Namun hal itu belum juga dilakukan hingga membuat status mereka masih belum WNI. Sintayong tentu juga masih menunggu perkembangan dari naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh itu. Jika selesai sebelum deadline, maka Sintayong bisa memasukkan 2 pemain naturalisasi tersebut ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Debut bersama Timnas Indonesia, 2 pemain keturunan dapat dukungan hingga komentar kasar. Sebagaimana diketahui, Ivar Jenner bersama dengan Justin Hubner menjadi 2 nama yang diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20. Ivar Jenner dan Justin Hubner juga sudah diberikan kesempatan bermain bersama dengan skuad Garuda. Mereka tampak bangga bisa berseragam merah putih. Hal itu tampak dari Ivar Jenner yang begitu menikmati menjadi anak asuh Sintayong. Ia bahkan tidak sungkan untuk membagikan momen-momen bersama dengan Timnas Indonesia U20 via Instagram pribadinya. Hal itu pun kemudian direspon oleh pemain keturunan yang sempat dicoret Sintayong, yaitu Jim Crow. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memberi dukungan untuk bintang muda FC Utrecht tersebut dengan emoji api. Komentar itu lantas mendapatkan sorotan dari netizen. Para warganet meminta Jim Crow untuk bekerja keras dan semangat jika ingin dipanggil lagi oleh Sintayong. Jika Ivar Jenner mendapatkan dukungan dari sesama pemain keturunan, beda halnya dengan yang didapat oleh Justin Hubner.
Hapner mendapatkan komentar tidak terduga dari rekan timnya Marcelino Ferdinand. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @justinhapner5 yang diunggah pada Senin 14 November kemarin. Terlihat dalam postingan tersebut Ronaldo Kuate, Justin Hapner, dan Marcelino Ferdinand berpose bareng di depan kamera. Ketika pemain timnas Indonesia tersebut berpose sama, yakni dengan bersedekap dada. Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand melemparkan senyum di depan kamera, sedangkan Justin Hapner tidak tersenyum. Namun, potret ketiga pemain ini justru dikomentari oleh Marcelino Ferdinand dengan kata-kata tidak senonoh. Ia mengeluarkan kata-kata kasar. Di sisi lain, kata-kata kasar tersebut apabila di Surabaya bisa kerap diucapkan untuk kawan yang sudah akrab. Jadi kemungkinan maksud yang diucapkan Marcelino bukan umpatan tetapi sapaan untuk teman akrab. Komentar Marcelino Ferdinand ini pun menjadi sorotan netizen Indonesia di kolom balasan. "Lido, jangan kerjain Justin kata-kata mutiaramu," kata salah seorang netizen. "Ngajarin gak bener lu." Emotikon ketawa menangis, ujar salah seorang netizen yang lain.